Selamat pagi Sobat Memo, kembali lagi dengan sajian berita terkini dan informatif. Saya Hanum, berita Memo X hari ini 17 Maret 2025. Berita dari Jakarta, penegak hukum harus tindak tegas pengoplos gas. Anggota Komisi 6 DPR RI Rifki Abdul Hakim meminta aparat penegak hukum menindak tegas komplotan pelaku pengoplosan LPG guna memberikan efek jera agar kasus serupa tidak terulang kembali. Ia juga menyebutkan faktor utama gas hasil oplosan 12 kg dijual kepada pengusaha seperti restoran dan hotel. Maka dari itu, ia menekankan perlunya pengawasan melekat guna menutup celah kecurangan pengoplosan gas. Berita dari Jakarta, tolak RUU TNI, PBNU kritik tentara bisa masuk ke jagung. Semoga revisi Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2024 tidak kebablasan, lantaran ada indikasi tentara bisa masuk dalam lembaga yudikatif atau penegak hukum. Padahal tugas utama TNI adalah menjaga kedaulatan negara. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Syafiq Ali, menilai tak masuk akal jika prajurit aktif TNI bisa berdinas di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Ia juga menyayangkan pembahasan RUU TNI dilakukan terburu-buru dan tertutup di Hotel Fairmont. Berita dari Surabaya, Komisi B minta pengawasan distribusi minyak goreng diperketat. Di tengah khawatiran masyarakat terkait kualitas dan kuantitas minyak goreng yang beredar, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Chusni Mubarak, mendorong penguatan pengawasan distribusi minyak goreng, terutama minyak kita. Pengawasan yang lebih ketat harus segera diterapkan, mengingat kepercayaan konsumen terhadap produk minyak goreng menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berita dari Malang, tak patuhi peraturan pemerintah, Polres Malang sita 213 botol miras dari kafe. Kepolisian Resor Malang, Polda Jawa Timur menggelar razia besar-besaran terhadap kafe yang kedapatan menjual minuman keras di tengah bulan suci Ramadan. Tak hanya miras, polisi juga mendata belasan pemandu lagu yang berada di Kabupaten Malang. Selain menyita miras yang tengah bekerja di kedua kafe tersebut, seluruh pengunjung dan pemandu lagu kemudian diminta membubarkan diri. Operasi ini akan terus digelar selama bulan Ramadan untuk memastikan situasi Kamtibmas kondusif. Berita dari Batu, jembatan Suropati Kota Batu diperbaiki. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kota Batu atas arahan Wali Kota Batu usai melakukan sidak jembatan beberapa waktu yang lalu akan segera melakukan perbaikan jembatan Suropati di Kota Batu. Efisiensi waktu proyek ini ditargetkan rampung dalam 3 hingga 4 hari guna memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, terutama menjelang libur Lebaran yang diprediksi akan meningkatkan volume kendaraan di Kota Batu. Kondisi jembatan memang sudah tidak layak dan berpotensi membahayakan pengguna jalan jika tidak segera diperbaiki. Berita dari Probolinggo, batik karya WBP Rutan Keraksaan makin diminati konsumen. Di Rumah Tahanan Negara Rutan Keraksaan, para warga binaan pemasyarakat membuktikan bahwa keterampilan bisa terus diasah dan menghasilkan karya luar biasa. Salah satunya adalah batik hasil tangan mereka yang kini semakin dikenal luas. Batik ini dikemas dengan eksklusif dan dikirim menggunakan jasa ekspedisi agar sampai dengan kondisi terbaik kepada para pembeli. Menurut Kepala Rutan Keraksaan Bayu Muhammad, keberhasilan penjualan batik ini merupakan bukti nyata bahwa program pembinaan keterampilan bagi WBP berjalan dengan baik. Berita dari Banyuwangi, dukung program swasembada pangan Presiden Prabowo, Banyuwangi bangun kolaborasi dengan banyak pihak. Sebagai upaya mendukung salah satu program Astacita Presiden Prabowo, yaitu swasembada pangan, Pemkab Banyuwangi membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk mencapai target swasembada pangan, yaitu luas tanam padi dan serapan gabah petani. Selain itu, Pemkab juga terus mendorong produktivitas tanaman padi dengan melakukan peningkatan indeks pertanian, menggunakan bibit unggul padi baru yang berumur kinjah 75 hari panen, penggunaan pupuk alternatif seperti pupuk hayati, pupuk organik cair dengan inovasi rupa rumah pelayanan pupuk alternatif. Untuk info lebih lanjut, baca Harian Pagi Memo X. Sampai jumpa, sekian berita dari kami, redaksi Memo X sampaikan. Terima kasih.